kabut malam di hujan lebat, badai reda iklim berganti, sambut salam dengan semangat sebagai muslim yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Ayo. Terbanglah tinggi si burung balam, kala terbang saat panas. Yang tadi semangat jawab salam, semoga hutangnya segera lunas. Nah, yang kencang bilang amin, banyak hutang. Hamdan wa syukran lillah, sama salatu wa salamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah, selawat dan salam kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita yang hadir hari ini Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan rezeki lahir dan batin, jadi anak yang soleh dan soleha, jauh dari segala musibah, didekatkan dengan keberuntungan. Dah. Odong-odong ubi kayu. Cuy, ini siapa namanya? Siapa namamu, Bang? Kalau kau bisa jawab pertanyaan, saya kasih kau 1 botol itu. Enggak, dengar dulu. Dia dulu. Sebutkan nama kepala desa Pematang Johan. Jangan dikasih tahu. Sini. Siapa? Jangan tengok sini lah. Aku tahu itu kades, namanya Sopo. Siapa nama kadesnya? Bah, nangis dia, turunlah. Ganti. Stop. Enggak, aku yang nanya dia. Kok boleh mula? Sini. Nah. Dengar ya Bu ya, baik-baik. Bacakan surah Yasin. Iya, yang pendeknya pun jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka hamidun majid. Udah. Ternyata penampilan tidak sesuai dengan yang kita pikiran. Tampilannya urut-urutan, tapi dia bisa baca Yasin walaupun cuma 3 ayat. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Cepat kali. Inilah namanya dia ikan mujahid, ikan sembilang. Udah cair langsung hilang. Bilang, Makades. Makasih Pak Kades. Nah, angkatlah. Makasih Pak Kades. Gimana dia? Makasih Pak Kades. Makasih Pak Kades. Tambah lagi. Tambah lagi lah. Anaknya. Mau lagi? Tunggu. Yang diam, dengar ya. Yang diam, nanti saya kasih pertanyaan, bisa jawab, langsung saya kasih hadiah. Bukan hanya botol, tapi ada
Nah, dan ini bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk ibu-ibu. Ya, tunggu Bang. Oh jatuh. Aku bukan apa-apa Bu, bukan sombong ku angkat tasku. Soalnya kalau itu tumpah kena tasku, di dompetku ada iPhone 13 Pro Max. Bukan sombong tapi angku. Segala puji kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Salam takzim, salam hormat kepada Bapak Kepala Desa Pematang Johar beserta Ibu. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang kita hormati juga Bapak Ketua BKM Masjid Subulul Huda beserta seluruh jajaran. Bapak Ibu, tuan-tuan guru kami, para alim ulama, ada kakak saya sini, Kak Rusmiati. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir sehat walafiat, para imam, para ustadz, para kiai yang hadir, mohon izin nggak dapat saya sebutkan satu persatu. Adik-adik remaji yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap panitia yang telah bersusah payah untuk terselenggaranya acara hari ini, terutama yang Ustadz sayangi, anak-anak Ustadz yang masih pecahan botol, yang minumnya pakai botol, makannya ikan tongkol, kerjaannya ngompol. Yuk selawatan dulu yuk. 1, 2, 3. Salatullah. Baik, stop. Siapa yang tahu sambungan? Apa sambungannya? Stop. Yang ribut nggak saya panggil, tapi yang duduk tenang saya akan kasih pertanyaan, lalu naik ke atas bisa jawab, nanti bisa saya kasih amplop atau botol. Tapi sepakat ya, yang dapat amplop jangan dibuka di sini, bukanya di rumah. Bisa? Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku yang dirahmati Allah. Saya nggak panjang-panjang sesuai dengan tema kita, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ini lagi? Dalam apa ini? Dalam membangun generasi muda yang berintegritas dan berakhlak mulia. Bisa Bu? Tadi Pak BKM mengatakan bahwasanya remaja ini sudah jauh dari masjid, sudah nggak doyan buat acara-acara maulid. Betul? Kenapa remaja nggak doyan? Karena orang tuanya baper, bawa perasaan, dikasih nasihat langsung, kalian anak kemarin sore, apa yang kalian tahu? Betul? Oh, betul katanya. Tapi anak remaja juga jangan sok paten. Ini kadang-kadang kalian pun sok belagak cantik. Dikasih nasihat langsung, orang tua. Maulid ini sudah benar malam hari ini. Kita maulid itu apa artinya? Adalah merayakan ulang tahun Nabi. Maulid artinya hari kelahiran, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sudah ada marhaban, yang kurangnya apa? Marjanji. Baru masuk marhaban. Di berjanji itulah diceritakan tentang kelahiran Nabi. Di berjanji itulah diceritakan wafatnya
ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka remaja hari ini yuk dek, kembali lagi dengan maulid ini, yuk kita bergandengan tangan, kita saling merangkul tanpa harus memukul, kita berargumen tanpa harus sentimen. Yang muda jangan terlalu mengikuti ego, yang tua jangan merasa paling hebat. Yuk kita saling bertukar pikiran, mana yang cocok kita ambil, yang tak benar kita buang. Itulah yang seindah dan sesungguhnya. Dek, sudah, jangan aku berapi-api ceramah, kalian berair-air di situ. Saya ingat 30 tahun yang lalu, waktu saya masih remaja masjid, bagaimana kita bisa menggandeng orang-orang tua duduk bersama. Hari ini seperti inilah kita lihat, banyak orang-orang tua kita yang duduk bersama melaksanakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan saya bangga, tepuk tangan untuk kita semua yang marhaban tadi itu anak-anak remaja. Salam hormat kita. Malam hari ini saya titik yang ke-23. Malam ini 23 lokasi saya sudah ceramah maulid. Malam hari inilah baru ku tengok anak remaja yang baca marhaban. Biasanya emak-emak ada yang top, tua ompong peon. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangga kita hari ini. Ini sudah menunjukkan akhlak Rasulullah. Anak muda yang mau ke masjid, dia mu'allaqun fil masajid, pemuda yang hatinya cinta ke masjid, dan dibuktikan mereka hari ini marhaban pakai baju seragam. Betul kan Bu? Tadi ku tengok-tengok mereka ini terbanglah tinggi si burung gelati kalau terbang saat panas. Ku tengok seragam orang ini cantik, mudah-mudahan sudah lunas. Takutnya masih kredit. Hah? Udah lunas? Kalau tadi kalian bilang belum, Pak Kades yang bayar. Aduh, cepat kali kalian bilang udah, nggak jadilah. Selamat Pak Kades. Hah? Ganti duit aja. Kelilawar juga dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tidak kita yang tua-tua membimbing anak-anak kita, ini nggak akan bisa mereka kembali ke masjid. Maka kita ciptakan hari ini ada 7 kata Rasulullah yang mendapatkan naungan di yaumil qiyamah. Tidak ada naungan selain naungan dari Nabi Muhammad. Apa itu? Salah satunya adalah lelaki yang mu'allaqun fil masajid, cinta terhadap masjid. Kalian adik-adik remaja, adik-adik remaji, cinta, datanglah ke masjid. Terutama bukan hanya maulid Nabi, tapi saat 5 waktu sholat, ayo datang ke masjid. Kalian yang menjadi muazzinnya, kalian yang menjadi imamnya, ini lebih baik. Kenapa? Banyak hari ini orang yang azan itu yang tua-tua. Dek, mana yang lebih enak, jadi muazzin atau jadi imam? Muazzin. Dengar, muazzin gak ada yang masuk penjara, imam ada yang masuk penjara. Siapa Pak Ustaz? Imam S. Arifin masuk penjara Bu. Muazzin, muazzin itulah yang pasti dan jelas dia masuk surga. Kenapa? Karena ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, terdengar suara di dalam surga, ada suara terompak yang berjalan. Ditanya Rasulullah, ya siapakah terompak, siapakah itu? Lalu malaikat Jibril mengatakan, suara terompak itu adalah suara terompaknya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu siapa? Orang yang selalu azan. Maka kalian biasakan azan. Nggak dikasih? Nah,
Coba kita tes. Saya tunjuk satu orang yang bagus azannya, kita kasih hadiah. Setuju Pak Kades? Tes ya. Yang diam saya tunjuk azan, dia bagus, kita kasih hadiah. Ini Bang. Jangan. Sini. Kita tes. Tunggu. Saya akan panggil 3 orang. Siapa nanti yang bagus? Tunggu. Coba diam. 1, 2, 3. Suaranya diam. Yang nunjuk saya. Saya yang milih siapa yang diam. Naik 2 lagi. Nanti kami akan cari di antara 3 itu mana yang paling bagus. Aku pan. Oh nggak pandai, udah turun. Aku ngapain semak? Ini Bang. Ini satu. Ini. Oh. Kira nggak? Dah, ada. Langsung ngomong. Iya. Mamanya pun lagi masak, langsung keluar, tinggalkan dia kompor lagi hidup. Keluar dia, oh kak, dengar kau yang azan itu kak siapa? Oh enggak, kata kakak itu, enggak, anakku tuh kak, anakku. Pergi dia keliling kampung, habis Pelabuhan Deli ini dia kelilingi untuk bilang yang azan di Sumur Huda anakku katanya. Sampai dia ke rumah, rumahnya hangus terbakar. Ini siapa? Namamu? Hah? Aska. Coba azan Aska. Peganglah, wah, aku pula yang megangkan. Kau Bang. Sini. Nah. Ini. Hah? Enggak. Udah, dia enggak percaya diri. Inilah kalian ya. Kamu warna apa? Botol atau duit? Kalau ada cowok kalian datang ke rumah, jumpain emak kalian, dia pakai celana pendek, putuskan. Kalau datang ke rumah kalian, jumpa emak ayah kalian, dia pakai celana bola, putuskan. Auratnya saja diumbarnya ke orang, apalagi untuk menjaga kalian. Gak boleh. Janganlah pakai celana pendek, dungkul ke atas, udahlah hitam, legam. Jijik aja kau nengoknya, penuh bulunya, oh bangga kali dia. Boleh olahraga, silakan. Tapi jangan pakai celana pendek. Ya kan? Kalau mau ngetes laki-laki dia taat atau tidak yang cocok jadi imam kalian, undanglah ke rumah kalian makan siang pas jam waktu sholat Jumat. Dengar Bu, kalau ada calon menantu ibu, bilang sama dia, nak, kalau kau serius sama anak ibu, datanglah kau besok. Jam berapa Bu? Jam 12.29. Itu waktu sholat Jumat. Kalau dia bilang, siap Bu, saya datang. Dia datang, langsung begitu datang, langsung bilang sama dia, kau nggak kurestui sama anakku. Jumat aja dia tinggal, apalagi anak ibu. Begitu caranya. Kalau dia nggak bisa jaga sholatnya, nggak akan bisa jaga anak ibu. Sejahat apapun orang, ketika dia masih menjaga sholatnya, maka dia akan bisa jaga anak itu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mencegah. Maka adik-adikku, jangan hanya baju yang kalian pakai, baju BKPMI, tapi bagaimana kalian bisa mencintai masjid dan menjadi remaja yang kuat. Saya lahir dari BKPMI, saya besar dari BKPMI. Tapi saya menunjukkan saya dari masjid, besar di masjid. Gini-gini, saya pernah jadi PM. Tahu PM? Apa? Salah. PM, penjaga masjid. Jaga pasar malam. Kau pikir aku banci kaleng? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yuk kita rangkul anak-anak remaja kita datang ke masjid. Kita ajak mereka,
berkomunikasi dengan anak-anak kita. Karena ini adalah akhlak Rasulullah. Rasulullah itu adakah yang tua-tua kawannya? Enggak. Semua itu pemuda. Rasulullah menyiapkan pemuda untuk di samping kiri kanannya. Karena tangan pemuda lah ide-ide yang cemerlang, tenaga yang masih kuat. Kita yang muda-muda ini, Dek, saya ini belum tua, saya masih muda. Saya baru 17 tahun. Ke samping. Yang muda-muda ini semangatnya harus lebih kita tingkatkan. Kita bersatu bersama, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong kita, bukan saling menghancurkan generasi muda. Pak, saya mohon izin, Bapak. Masih mau amplopnya? Ya, syaratnya di hitungan ketiga semua sudah lipat mulutnya. 1, 2, lipat mulutnya. Kau nggak dapat hadiah kau. Nah, Pak, saya mohon izin. Saya disadarkan oleh seorang kafir. Ada orang kafir kawan saya. Dia mengatakan begini, Bang, kami di agama kami dilarang untuk mengungkit masa yang lalu, dilarang untuk menceritai masa yang lalu. Kenapa di Islam kok nggak dilarang? Saya bingung pertama ucapan itu. Ternyata maksud dari ucapan ini apa? Kita sering kadang-kadang yang tua mengatakan anak muda, dia lagi minum alkohol. Lalu kita bilang, Dek, kau jangan minum alkohol. Kenapa? Wah, jangan minum, nggak usah, nggak ada baiknya. Wah, ini dulu minuman apa yang nggak pernah aku minum? Diskotik mana yang nggak pernah aku masuk? Ini nggak boleh kita ceritai. Itu namanya aib kita, dosa kita yang nggak boleh kita umbar-umbar, yang nggak boleh kita cerita-ceritai. Ini yang kita larang, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya generasi-generasi muda kita tidak kotor otaknya, tidak rusak hatinya, tidak rusak akalnya. Jadi apa yang boleh? Kita mengajak mereka untuk memenuhi dan memakmurkan masjid. Yuk kita boyong mereka, kita ramaikan mereka untuk datang ke masjid. Supaya apa? Supaya mereka lah yang menjadi pengganti kita. Itulah harapan Pak BKM tadi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Jangan tunggu nanti. Kalau sudah saatnya, habis semua. Kalau tidak lagi, waktu kita yang mengajak mereka, jangan berharap ada orang lain yang akan mengajak mereka. Bu, ibu punya anak, ibu punya suami. Dosa anak itu belum tentu ibu yang tanggung, tapi suami bisa menanggung dosanya. Dosa siapa? Dosa anak perempuan yang dia membuka aurat, lalu ibu biarkan. Ibu bilang itu tren, ibu tak tanggung dosanya, tapi suami ikut menanggung dosanya. Maka kita sama menjaga suami untuk jangan membiarkan anak-anak kita membuka aurat. Kita jaga mereka, kita saling menghormati satu dengan yang lainnya. Jangan ibu membuka aurat, membiarkan mereka terbuka auratnya. Adik-adikku remaja, Dek, kami ini laki-laki, kami ini setengah buaya, Dek. Buaya itu setia kalau di air, kalau udah naik ke darat namanya. Kalau masih di air setia. Kalau udah naik ke darat, mau ceritalah. Ustadz pun lupa dia jadi ustadz. Kalau nengok anak orang, ingat anak sendiri. Ingat bini orang, lupa. Nah, itulah masalahnya. Kayak kami lah inilah penceramah-penceramah ini lebih banyak sama bini orang daripada bini sendiri.
Hari ini baru saya jumpa istriku 15 menit aja. 15 menit baru kujumpa biniku. Itu kapan? Bangun subuh tadi, siap-siap dia berangkat kerja, kupandang wajahnya, masih cantiknya kodek, kau bilang. Tapi dia kerja, sampai detik ini belum kupandang lagi wajahnya. Lebih banyak kupandang wajah bini orang malam hari ini. Ibu dengarkan dan kalian juga dengarkan. Nanti ada hadiah dari saya 1 juta bagi yang bisa menjawab, khusus untuk anak-anak. Ya, di akhir nanti saya akan kasih 1 juta bagi yang bisa menjawab pertanyaan itu. 1 juta, 100 juta. Dah? Sudah? Kita lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, yuk dengan remaja, dengan pemuda ini bisa membangun segala-galanya. Maka bagaimana anak Rasulullah dengan anak muda? Apakah Rasulullah marah-marah dengan anak muda? Enggak. Rasulullah merangkul. Umar itu muda, Umar itu kaya raya. Maka kita jadilah pemuda yang kaya raya. Jangan menjadi pemuda yang mentalnya miskin, mentalnya minta-minta. Tapi jadilah pemuda yang suka memberi. Maka melalui momentum maulid ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhlak apa yang kita harus contoh dari Rasulullah sehingga membentuk mau hadiah lagi nggak? Ya, Bang, tandai yang ribut, nanti jangan dikasih apapun, dia pun nggak boleh pulang. Membentuk generasi muda yang memiliki integritas dan berakhlak yang mulia. Yang pertama, kita saling berkomunikasi yang baik. Ini banyak hari ini yang salah, kena salah berkomunikasi. Yang remaja kurang memahami komunikasi, yang tua kena salah dalam pengucapan. Marilah kita saling tarik menarik. Ada kalanya kita merendah, ada kalanya kita harus meninggi. Dan yang kedua, mari kita memakmurkan masjid dengan bersama-sama. Tanpa ada remaja goyang masjid kita, tanpa ada orang tua hancurnya masjid kita. Karena orang tua pengalamannya segudang, anak muda kita butuh tenaganya. Dek, kalau kalian minta sumbangan ke rumah-rumah orang, lalu ada yang mengatakan maaf, jangan marah. Datang lagi sampai capek hingga akhirnya bilang, "Udahlah, malas aku 1.000 dah nih, semua untuk kalian." Kok gitu Pak Ustaz? Saya punya kawan banyak. Saya punya kawan banyak, pejabat banyak, luar biasa. Pak Kades tahu. Tapi ketika saya WA pejabat tersebut, dia nggak respon, saya marah. Enggak. Saya sadar aja, mungkin dia lagi rapat, dia lagi sibuk. Besok WA lagi. Besok datangi lagi. Lama-lama dia yang WA kita. Kenapa? Dia merasa malu, dia sibuk, dia nggak bisa balas, akhirnya dia masih mau berkomunikasi dengan kita. Dek, memang terkadang kalau kita datang 1.000 rupiah, orang merasa sedikit kali, cuman 1.000. Jangan dipatokkan. Berapa yang ikhlas mereka kasihkan. Yakin Bu, dengan bersedekah bukan mengurangi harta, tapi menambah harta. Manakah sedekah min malin, nggak akan berkurang harta orang yang bersedekah, tapi semakin bertambah. Pertanyaannya, semakin bertambah atau berkurangkah harta ketika bersedekah? Batal. Cukup tunjuk tangan, ditunjuk, maju ke depan, baru dijawab. Batal ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 2 tadi saya sampaikan. Apakah yang 2 itu? Silakan Ibu yang tahu yang 2 yang saya sampaikan barusan. Ada yang tahu? Ibu-ibu. Ada Bu? Nggak tahu? Sama, aku pun nggak tahu. Ibu yang dimuliakan Allah,
remaja harus kita bimbing. Yang tua nggak boleh dengan egoisnya, remaja juga jangan terlalu membawakan dirinya. Dan yang kedua, saling kita merangkul. Nah, melalui momentum Maulid ini, kita ayo bersama-sama membangun tempat kita, membangun generasi-generasi muda kita dengan yang lebih baik. Maka pesan saya malam hari ini dengan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Suri teladan yang baik yang mana yang perlu kita ambil? Pertama, Rasulullah ucapannya lemah lembut, nggak pernah maki-maki. Kalau ada remaja kita yang salah, jangan kita maki. Kalau kalian ada orang tua yang salah, jangan kalian kutuk. Ucapan kita itu yang lemah lembut. Yang kedua, akhlak Rasulullah mana yang mau kita ambil? Tidak ada satu orang pun yang boleh kita kecilkan, dan tidak boleh ada satu pun yang kita hinakan. Semua itu adalah makhluk ciptaan Allah. Maka kita saling menghargai satu dan yang lainnya. Yang ketiga, akhlak Rasulullah yang harus kita contoh agar terbentuk generasi muda yang punya integritas dan dia mempunyai akhlak yang mulia. Dekatlah dengan masjid. Kalau kita dekat dengan masjid dan menjaga ibadah di dalamnya, insya Allah ini kita membentuk generasi-generasi yang lebih religius. Karena Rasulullah lebih banyak sholat dan ibadahnya di masjid dibandingkan di rumah. Maka ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid, namanya Masjid Quba. Itu menunjukkan apa? Mari sama memakmurkan masjid. Ini tiga hal kiranya dapat kita ambil. Kalau ini bisa ditanamkan dalam hati remaja-remaja, ini bisa membuat mereka menjadi remaja yang siap bersaing ke depan. Dek, ada di remajaku, saya sudah 7 negara yang kujalani. Mohon maaf, bukan kita sombong, 7 negara yang saya sudah jalan. Sudah 26 kali saya berangkat ke 2 tanah haram. Di sana, di negara-negara yang saya jalani, enggak laku bahasa Indonesia. Yang laku adalah bahasa Inggris. Dubai itu negara Arab, tapi bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa internasional, bahasa Inggris. Bahasa Inggris bukanlah bahasa kafir, tapi itu bahasa pemersatu. Maka kita yuk kita belajar biar semakin menguatkan kita, semakin mempunyai kita punya integritas. Saya dulu paling malas belajar bahasa Inggris, tapi karena saya jadi guide di 2 tanah haram dan saya pulak balik ke luar negeri, maka saya akhirnya bisa fasih 3 bahasa. 1 bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Indonesia. Itu bisa kita gunakan. Maka kemarin kita jadi mutarjim, penterjemah orang Arab yang datang ke tempat kita. Itu bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita sering berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Kalau hari ini kita tidak bisa belajar dengan sebaik-baiknya, maka kita tidak akan bersiap menghadapi dunia yang semakin keras. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam hari ini bermanfaat untuk kita. Pertanyaan untuk ibu-ibu, 3 hal poin yang saya sampaikan tadi. Ada yang bisa menjelaskan? 3 poin. Ada Bu? 3 poin. Akhlak Nabi yang harus dicontoh ada 3. Ada? Ini pertanyaannya agak ekstrim, tapi mohon maaf jangan ada yang tepuk tangan, ada yang jangan menghina, jangan mengejek. Yang tercepat datang ke panggung, yang tercepat anak-anak ya, yang tercepat datang ke panggung, saya kasih hadiah. Hanya 3 orang tercepat. Dengar ya, dengar pertanyaannya. Dengar pertanyaannya. Yang udah dapat nggak boleh lagi. Ya, dengar. Yang sudah dapat nggak boleh lagi. Yang boleh naik, yang belum dapat
dan dia yang tercepat. Hanya 3 orang tercepat. Dek panitia di sini 1 orang. Sini amplopnya gue sini amplopnya. Jangan kau lari ke amplopnya. Dah, dengar. Yang laki-laki dulu. 3 tercepat laki-laki yang ayahnya nggak pernah sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabb, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pemberkati.